Sejarah singkat peringatan pemberontakan pembela tanah air 14 Februari. Pembela tanah air atau yang disingkat dengan PETA merupakan kesatuan militer yang dibentuk Jepang dalam masa pendudukan di Indonesia. PETA ini dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tahun 1943 yang bertujuan untuk menghadapi Perang Asia Timur Raya dari serangan blok Sekutu. Banyak pemuda dan pelajar bangsa Indonesia yang ikut dan bergabung menjadi tentara sukarelawan. Mereka mendapat pelatihan fisik oleh tentara Jepang. Mereka pun bersemangat karena memiliki tujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pemerintahan Jepang mengatakan kepada anggota PETA jika pelatihan yang diberikan ini bermanfaat untuk melindungi bangsa Indonesia. Pada Maret 1944, pemerintah Jepang merasa jika PETA melayani kepentingan Indonesia daripada Jepang. Bahkan terjadi pemberontakan di Blitar pada tanggal 14 Februari 1945 yang dipimpin oleh Suprijadi. Pemberontakan tersebut dipimpin oleh Sodancho. Sodancho sendiri merupakan jabatan dalam struktur PETA yang dapat disebut juga sebagai komandan peleton. Suprijadi adalah salah satu Sodancho dalam pasukan PETA. Pemberontakan tersebut diawali dengan keprihatinan Suprijadi terhadap nasib rakyat Indonesia khususnya di Blitar, Jawa Timur yang hidup sengsara di bawah kekuasaan Kekaisaran Jepang selama Perang Dunia II. Penderitaan yang dialami oleh rakyat pribumi dikarenakan Kekaisaran Jepang menerapkan kebijakan yang sangat brutal seperti kerja paksa alias romusa. Kondisi mereka sangat menyedihkan karena sudah seperti budak yang harus bekerja tanpa mengenal batas waktu dan mendapatkan perlakuan yang intimidatif. Banyak dari romusa yang tewas akibat kelaparan dan terkena berbagai macam penyakit. Perlakuan rasis juga dialami oleh tentara PETA yang notabene adalah bentukan pihak Jepang sendiri. Berdasarkan hal-hal itulah Suprijadi kemudian mengkonsolidasikan pasukannya untuk melakukan pemberontakan melawan tentara Kekaisaran Jepang. Bahkan sejak bulan September 1944 sudah digelar berbagai pertemuan yang bersifat rahasia. Suprijadi merencanakan aksi yang tak hanya sekedar pemberontakan saja, tetapi juga sebuah aksi revolusi yang bertujuan mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Hal itu terlihat dari komunikasi para pemberontak dengan komandan batalion di wilayah lain untuk sama-sama mengangkat senjata. Tak hanya itu saja, mereka juga bahkan berniat menggalang kekuatan rakyat. Sayangnya, ternyata persiapan yang sudah direncanakan justru belum matang sepenuhnya. Kenpetai atau polisi rahasia Jepang sudah mencium aksi mereka. Suprijadi lantas cemas dan khawatir mereka malah ditangkap sebelum aksi dimulai. Memasuki tanggal 13 Februari 1945 malam, Suprijadi memutuskan pemberontakan harus dimulai. Siap ataupun tidak siap, inilah saatnya tentara PETA membalas perlakuan tentara Jepang. Banyak yang menilai pemberontakan ini belum siap, termasuk Soekarno. Dia meminta Suprijadi memikul tanggung jawab jika pemberontakan ini gagal. Akhirnya pada tanggal 14 Februari 1945 dipilih sebagai waktu yang tepat untuk melaksanakan pemberontakan. Karena saat itu akan ada pertemuan besar seluruh anggota dan komandan PETA di Blitar, sehingga diharapkan anggota-anggota PETA yang lain akan ikut bergabung dalam aksi perlawanan. Yang tidak lain tujuannya adalah untuk menguasai kota Blitar dan mengobarkan semangat pemberontakan di daerah-daerah lain. Pada pukul 3 waktu Indonesia Barat, pasukan Suprijadi bahkan menembakkan mortir ke Hotel Sakura yang menjadi kediaman para perwira Jepang. Markas Kenpetai juga ditembaki senapan mesin. Namun rupanya kedua bangunan itu sudah dikosongkan, lantaran secara mendadak telah terjadi pembatalan pertemuan karena Jepang sudah menerima informasi mengenai rencana pemberontakan yang akan dilakukan.
Dalam aksi yang lain, salah seorang Budanco Bintara Peta merobek poster bertuliskan Indonesia akan merdeka dan menggantinya dengan tulisan Indonesia sudah merdeka. Pemberontakan Peta sendiri akhirnya tidak berjalan sesuai rencana. Suprijadi gagal menggerakkan satuan lain untuk memberontak dan rencana pemberontakan ini pun terbukti telah diketahui oleh pihak Jepang. Dalam waktu singkat, Jepang mengirimkan pasukan militer untuk menghentikan pemberontakan Peta. Dalam kondisi seperti itu, para pemberontak pun terdesak. Difasilitasi oleh Dinas Propaganda Jepang, Kolonel Katagiri menemui Shodancho Muradi, salah satu pentolan pemberontak, dan meminta seluruh pasukan pemberontak kembali ke markas batalion. Shodancho Muradi mengajukan syarat kepada Kolonel Katagiri, yakni senjata para pemberontak tidak boleh dilucuti Jepang, dan para pemberontak tidak boleh diperiksa atau diadili Jepang. Lalu Kolonel Katagiri pun setuju dan memberikan pedangnya sebagai jaminan. Pemberian pedang tersebut sebagai janji seorang samurai yang harus ditepati. Akan tetapi, janji Katagiri ternyata tidak bisa diterima oleh komandan tentara Jepang. Mereka malah mengirimkan petai untuk mengusut pemberontakan Peta, dan Jepang pun melanggar janjinya. Pasca pemberontakan, sejumlah perwira dan prajurit Peta dari Dai dan Blitar ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara, untuk kemudian diadili secara militer di Jakarta. Mirisnya lagi, nasib Shodancho Suprijadi justru tidak diketahui. Suprijadi menghilang secara misterius tanpa ada seorang pun yang mengetahui kabarnya. Sebagian orang meyakini Suprijadi tewas di tangan tentara Jepang dalam pertempuran. Sementara sebagian orang lainnya meyakini bahwa Suprijadi tewas diterkam binatang buas di hutan-hutan sekitar kota Blitar. Setelah Indonesia merdeka, Shodancho Suprijadi diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia yang pertama. Namun, Suprijadi ternyata tidak pernah muncul untuk menerima mandat tersebut hingga saat pelantikan para menteri. Kemudian saat para menteri dilantik oleh Presiden Soekarno, tertulis Menteri Pertahanan belum diangkat. Akhirnya karena Suprijadi benar-benar tidak muncul, Presiden Soekarno pun mengangkat dan melantik Imam Muhammad Suryodikusumo sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia. Meskipun begitu, pemerintah Republik Indonesia tetap mengakui jasa-jasa Suprijadi dan akhirnya mengangkatnya sebagai salah satu pelopor kemerdekaan serta sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Untuk mengenang perjuangan pemberontakan tentara Peta, pimpinan Shodancho Suprijadi tersebut, tepat di lokasi perlawanan didirikan monumen Peta yang terdiri atas 7 buah patung tentara Peta dalam posisi siap menyerang, di mana patung Shodancho Suprijadi diletakkan tepat di tengah monumen sebagai pemimpin pemberontakan Peta. Dan pada tanggal 14 Februari dicatat dalam sejarah nasional Indonesia sebagai peringatan peristiwa pemberontakan pembela tanah air Peta. Demikianlah secara singkat seputar peringatan pemberontakan pembela tanah air 14 Februari.